terpendam, atau bahkan potensi kebesaran yang ditakuti. Praktek mendalam, integrasi proyeksi. Ego sering memproyeksikan bayangan kita ke orang lain. Ketika Anda sangat terganggu oleh sifat orang lain, misalnya Anda benci orang yang sombong, seringkali itu adalah bayangan kesombongan yang belum Anda terima dalam diri Anda. Pekerjaan bayangan memerlukan keberanian untuk bertanya, apa yang saya lihat pada diri mereka yang menolak saya lihat pada diri saya sendiri? Contoh ekstensif, jika Anda selalu mengkritik orang yang malas, bayangan Anda mungkin adalah kebutuhan istirahat yang tidak Anda izinkan untuk diri sendiri. Jika Anda membenci orang yang haus kekuasaan, bayangan Anda mungkin adalah hasrat terpendam Anda untuk mengambil kendali hidup Anda sendiri. Dengan menyambut bayangan, Anda mengambil kembali energi yang hilang dalam represi. Energi ini adalah bahan bakar yang dibutuhkan kesadaran murni untuk berekspansi. Integrasi bayangan adalah tentang melihat kegelapan dalam diri Anda dengan cinta, bukan penghakiman. Pilar 4, membumikan kesadaran, embodiment. Kesadaran murni bukanlah konsep yang hanya eksis di kepala atau di tempat meditasi. Pencerahan sejati harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Praktek mendalam, ini adalah proses membawa kehadiran kesadaran murni ke dalam tugas-tugas yang paling biasa, mencuci piring. Ketika mencuci piring, Anda tidak memikirkan daftar belanjaan atau masalah kantor. Anda sepenuhnya hadir, merasakan suhu air, tekstur sabun, dan aroma piring yang bersih, mendengarkan. Ketika seseorang berbicara, Anda tidak merencanakan balasan Anda. Anda sepenuhnya ada, mendengarkan bukan hanya kata-kata mereka, tetapi juga energi dan niat di baliknya. Dampak, kehadiran di saat ini secara otomatis membubarkan ilusi waktu ego. Karena kesadaran murni hanya ada di sekarang, setiap kali Anda menjadi hadir, Anda menarik energi kesadaran murni ke dalam tubuh fisik Anda, menjadikannya jembatan antara dimensi material dan spiritual. Hubungan sebagai cermin spiritual, manifestasi ego dan peluang pelepasan hubungan, khususnya hubungan intim, adalah latihan spiritual tertinggi dan cermin yang paling brutal, namun paling jujur untuk ego kita. Dalam hubungan, semua ketakutan, luka masa kecil, dan kebutuhan akan validasi, semuanya adalah ego muncul ke permukaan. Ketergantungan dan keterikatan, attachment versus love. Ego mencampur adukan cinta sejati dengan keterikatan. Keterikatan berkata, saya tidak bisa hidup tanpamu. Ini adalah kebutuhan ego untuk mengisi kekosongan batinnya melalui orang lain. Keterikatan ini berasal dari ketakutan akan kesendirian atau ketakutan bahwa Anda tidak lengkap tanpa pihak lain. Keterikatan selalu menyebabkan penderitaan karena ia menuntut pihak lain menjadi sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan ego Anda yang tidak terbatas. Cinta sejati berkata, saya senang hidup bersamamu. Cinta sejati adalah memberi tanpa harapan akan balasan, karena ia mengalir dari kepenuhan di dalam diri Anda, kesadaran murni. Cinta sejati adalah kebebasan. Ia mengakui keutuhan dan kedaulatan pihak lain. 2. Pemicu, triggers, sebagai jalan menuju kesadaran. Pemicu adalah momen ketika ego Anda merasa diserang, diabaikan, atau tidak dihargai oleh kata-kata atau tindakan orang lain. Ego melihat pemicu sebagai kesalahan pihak lain. Perspektif kesadaran murni. Pemicu adalah hadiah yang dibungkus dengan duri. Pemicu tidak diciptakan oleh orang lain. Mereka hanya mengaktifkan luka yang sudah ada di dalam diri Anda. Jika seseorang memanggil Anda bodoh dan Anda bereaksi keras, itu berarti di suatu tempat di masa lalu, ego Anda menyerap keyakinan bahwa Anda mungkin bodoh atau takut dihakimi. Orang tersebut hanya menekan tombol yang sudah ada di sistem Anda. Praktik pencerahan. Ketika terpicu, alihkan fokus dari kesalahan mereka menjadi luka saya. Ambil tanggung jawab penuh atas respons Anda. Duduklah dengan energi kemarahan atau kesedihan dan tanyai, apa yang dibutuhkan bagian diri saya yang terluka ini? Ini adalah cara terampuh untuk menggunakan hubungan sebagai alat transformasi. Komunikasi sadar, conscious communication. Komunikasi sadar melibatkan berbicara dari kehadiran dan bukan dari ego yang reaktif. Bahasa ego, selalu menggunakan kamu selalu, kamu tidak pernah. Bahasa ego adalah bahasa tuduhan dan penghakiman. Bahasa kesadaran selalu menggunakan saya merasa sedih ketika X terjadi, saya butuh waktu untuk mencerna ini. Bahasa kesadaran adalah bahasa pertanggungjawaban dan pengungkapan kerentanan. Kerentanan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi yang melucuti ego dan memungkinkan koneksi jiwa yang otentik. Tujuan hidup dan pelayanan, dharma. Menemukan visi jiwa ego mencari tujuan hidup yang besar dan penting, menjadi terkenal,
kaya, sukses menurut standar dunia untuk memvalidasi dirinya. Jiwa mencari tujuan hidup yang otentik dan melayani, yang selaras dengan frekuensi kesadaran murni. Tujuan hidup sejati atau dharma bukanlah sesuatu yang harus Anda temukan di luar, melainkan sesuatu yang harus Anda izinkan untuk terungkap dari dalam. Melepaskan tujuan yang diciptakan. Ego kebanyakan orang mengejar tujuan yang sebenarnya adalah keinginan terprogram. Kekayaan untuk pengakuan, pekerjaan bergengsi untuk rasa aman, atau pasangan sempurna untuk rasa kelengkapan. Semuanya didorong oleh kebutuhan ego untuk merasa cukup. Jalan keluar, alihkan fokus dari apa yang akan saya dapatkan, menjadi bagaimana saya dapat melayani melalui karunia unik saya. Karunia unik Anda bukanlah gelar Anda, melainkan energi yang Anda bawa saat melakukan sesuatu yang membuat waktu terasa hilang. Itu bisa berupa kesabaran Anda, kemampuan Anda untuk mendengarkan keindahan yang Anda ciptakan, atau cara Anda merangkai kata dua. Kehidupan yang diilhami, inspired action, versus kehidupan yang dipaksakan, forced action. Tindakan yang dipaksakan dilakukan dari rasa kekurangan, ketakutan, atau keharusan ego. Tindakan ini terasa berat, membebani, dan membutuhkan usaha mental yang besar. Tindakan yang diilhami muncul dari ruang kehadiran. Anda merasa tertarik untuk melakukannya, bukan terdorong oleh ketakutan. Tindakan ini terasa ringan, mudah, dan mengalir, flow state. Tugas kesadaran murni adalah menjaga diri Anda tetap dalam keadaan damai dan kehadiran, sehingga Anda dapat mendengar bisikan inspirasi yang berasal dari semesta. 3. Evolusi tujuan. Tujuan hidup bukanlah sebuah tujuan akhir, tetapi sebuah proses evolusi. Tujuan Anda saat berusia 20 tahun adalah untuk belajar dan merasakan. Saat 40 tahun mungkin untuk menciptakan dan membimbing, dan saat 60 tahun mungkin untuk memberi dan menjadi kehadiran. Kesadaran sejati menerima bahwa peran dan bentuk pelayanan akan terus berubah, tetapi inti dari pelayanan, yaitu memberi dan mencintai, tetap konstan. Keheningan batin dan kecerdasan tak terbatas. Kekuatan meditasi sejati, meditasi bukan sebagai teknik, tetapi sebagai keadaan kesadaran, adalah cara utama untuk berdiam di dalam kesadaran murni. Meditasi bukan tentang mengosongkan pikiran yang mustahil, melainkan tentang menciptakan jarak antara Anda, kesadaran, dan pikiran, ego. Melampaui pikiran yang berulang, the monkey mind. Pikiran ego adalah repetitif, yang memutar kembali drama yang sama, kekhawatiran yang sama, dan keluhan yang sama. Meditasi adalah pemberontakan hening terhadap tirani pemikiran ini. Praktek mendalam, ketika pikiran muncul, jangan mengkritiknya, jangan mengikutinya, dan jangan menekannya. Perlakukan pikiran seperti anjing kecil yang ingin bermain. Anda mengakui kehadirannya dengan lembut, dan mengembalikannya ke jangkar Anda, napas, suara, atau kehadiran murni. Energi yang dilepaskan, setiap pikiran adalah sebuah bentuk energi. Ketika kita tidak. Selamat datang dalam perjalanan paling intim dan mendalam yang pernah kita lakukan. Perjalanan pulang menuju diri sejati. Ini adalah ruang suci tanpa batas di mana jiwa berbicara, di mana topeng dunia dilepas, dan hanya kebenaran hening yang tersisa. Jika resonansi dari kata-kata ini mulai menyentuh simpul terdalam hatimu, menandakan kesadaranmu siap untuk perluasan, kami mengundangmu untuk menandai jejak ini dengan sebuah like, sebagai afirmasi bahwa kamu siap mendengar kebenaran yang lebih besar dan menerima cahaya transformatif ini. Mari kita bangun komunitas pencari yang tercerahkan bersama dengan subscribe, sehingga kita dapat saling mengangkat dan menjaga frekuensi pengetahuan ini tetap hidup. Dan tinggalkan pemikiranmu yang paling berharga, pengalamanmu yang paling menyentuh, atau pertanyaanmu yang paling mendalam di kolom komentar, agar energi kolektif kita dapat terhubung lebih dalam. Sekarang mari kita tinggalkan dunia luar sejenak. Tutup mata, ambil napas dalam, dan mari kita mulai penyelaman yang tak terhindarkan menuju esensi diri. Pencarian yang berakhir di dalam diri. Awal dari perjalanan sejati, perjalanan spiritual. Pada intinya, bukanlah mencari sesuatu yang hilang, melainkan melepaskan semua yang bukan diri kita. Selama ini kita telah dididik untuk mencari kebahagiaan, kedamaian, dan pemenuhan di luar diri. Kita mencari dalam kekayaan, dalam pengakuan, dalam hubungan, atau bahkan dalam ritual keagamaan yang kering. Namun setiap pencarian eksternal selalu berakhir pada kekecewaan yang berulang, atau paling banter kepuasan yang sifatnya sementara, seperti riak di permukaan air yang segera menghilang. Titik balik spiritual yang sebenarnya terjadi ketika kita menyadari bahwa sumber dari semua yang kita dambakan, cinta, kedamaian, sukacita, telah bersemayam di dalam diri kita sepanjang waktu.
Inilah momen di mana pencarian luar berakhir dan perjalanan ke dalam diri dimulai. Ini adalah momen pengakuan bahwa kita adalah rumah bagi kebenaran yang kita cari. Kesadaran ini membawa kita pada pengenalan entitas paling fundamental yang ada di dalam setiap diri kita. Ego sesungguhnya bukanlah musuh. Ia adalah sebuah struktur psikologis, sebuah kumpulan cerita, memori, identitas, dan peran yang kita asumsikan untuk bertahan hidup di dunia material. Ego adalah aku yang terus berbicara di dalam kepala kita. Aku yang membandingkan, aku yang merasa kurang, dan aku yang terancam. Ia hidup dari masa lalu, rasa sakit, trauma, dan kebanggaan, dan memproyeksikan ketakutan ke masa depan. Ciri-ciri ego yang paling mendasar adalah kebutuhan untuk benar, need to be right, dan kebutuhan untuk menang, need to win. Ego menciptakan dualitas, baik buruk, sukses, gagal, saya, mereka. Dalam dualitas ini, kedamaian sejati mustahil ditemukan. Karena ego selalu membutuhkan lawan, selalu membutuhkan drama untuk memvalidasi keberadaannya sebagai identitas yang terpisah. Pelepasan ego bukanlah penghancuran diri, melainkan pendekatan ulang terhadap identitas kita. Kita berhenti menjadi pikiran yang kita pikirkan dan mulai mengamati pikiran tersebut. Ini adalah pergeseran kesadaran yang paling radikal. Dari menjadi pemain di panggung pikiran menjadi penonton di kursi belakang. Dalam pengamatan yang hening ini, energi yang terperangkap dalam drama ego mulai dilepaskan, dan kita menemukan ruang kosong di bawah kebisingan mental. Ruang kosong ini adalah gerbang menuju kesadaran murni, hakikat. Kesadaran murni, penyelaman yang paling mendalam. Kesadaran murni, atau pure consciousness, adalah subjek yang paling sulit diungkapkan dengan bahasa. Karena bahasa adalah ciptaan ego, sementara kesadaran murni adalah realitas yang melampaui bentuk. Kesadaran murni adalah yang menyadari. Yaca adalah wadah yang memungkinkan pengalaman terjadi. Pikirkan kesadaran murni bukan sebagai sesuatu yang Anda miliki, melainkan sebagai siapa Anda sebenarnya. Ia tidak memiliki atribut. Ia tidak terlahir, tidak mati, tidak sakit, tidak tua, tidak bahagia, dan tidak sedih. Semua atribut ini adalah konten yang muncul di dalam kesadaran murni. Kesadaran murni sebagai medan kemungkinan, the field of potentiality. Dalam fisika kuantum, kita berbicara tentang medan nol titik atau zero point field, energi tak terbatas yang mengisi ruang kosong. Dalam spiritualitas, kesadaran murni adalah ekuivalen metafisiknya. Ia adalah medan energi yang tak terbatas dan diam, dari mana semua realitas muncul. Ketika Anda duduk dalam keheningan dan berhasil melampaui narasi pikiran, saya harus, saya ingin, saya khawatir, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah kehadiran. Kehadiran yang murni tanpa label. Inilah kesadaran murni. Ia adalah non-lokal. Ia tidak terbatas pada tubuh atau otak Anda. Rasa keterpisahan adalah ilusi yang diciptakan oleh ego yang meyakini ia hanya terbatas pada batas kulit. Kesadaran sejati bersifat universal dan terhubung dengan setiap makhluk dan setiap atom di alam semesta. Inilah yang kita sebut kesatuan, unity, abadi dan tak berubah. Pikiran Anda berubah, tubuh Anda menua, emosi Anda berfluktuasi. Tetapi kesadaran yang menyaksikan semua perubahan ini tetap stabil dan konstan. Ini adalah layar yang di atasnya film kehidupan diproyeksikan. Layar tidak pernah berubah meskipun filmnya sedih atau bahagia. Sumber kreativitas, semua ide, semua inspirasi, semua solusi yang melampaui pemikiran logis muncul dari ruang kesadaran murni. Ketika pikiran ego yang bising terdiam, ruang kosong itu dipenuhi oleh kebijaksanaan semesta. Proses pelepasan diri, ego. Secara ekstensif untuk mencapai kesadaran murni, kita harus secara sistematis membongkar ilusi ego. Ini bukan proses satu kali, melainkan praktik seumur hidup yang melibatkan 4 pilar utama. Pilar 1, pengamatan murni, witnessing. Ini adalah teknik inti. Ketika sebuah pikiran atau emosi muncul, misalnya marah, khawatir, cemburu, reaksi naluriah ego adalah langsung melompat ke dalamnya dan menjadi emosi itu. Praktek mendalam, alih-alih berkata, saya marah, kita belajar untuk berkata, ada kemarahan yang muncul di dalam kesadaran ini. Perhatikan perbedaannya. Kalimat pertama adalah identifikasi, ego menjadi marah. Kalimat kedua adalah pengamatan. Anda adalah kesadaran yang mengamati kemarahan sebagai objek yang muncul, seperti awan di langit. Contoh ekspansif, ambil situasi di mana Anda merasa dikritik. Ego akan segera memicu mekanisme pertahanan, menyalahkan balik, membuat alasan, atau merasa terluka. Pengamatan murni memerlukan penundaan respons sekecil 5 detik. Dalam 5 detik itu, kesadaran murni bertanya, siapa yang merasa terluka? Apakah kesadaran murni ini terlukai, ataukah hanya citra mental ego
tentang diri saya yang terancam. Dengan terus mengamati dan tidak berpartisipasi, Anda menciptakan jarak yang memungkinkan energi emosi berlalu dengan sendirinya tanpa merusak. Inilah yang disebut ketidakmelekatan, non-attachment. Pilar 2, penyerahan diri total, surrender. Penyerahan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan penerimaan radikal terhadap momen sekarang. Ego selalu menolak apa yang ada dan menginginkan apa yang seharusnya ada, menurut ceritanya. Penolakan inilah yang menciptakan penderitaan. Praktek mendalam. Penyerahan diri berlaku dalam 2 dimensi waktu. Masa lalu. Menyerah pada penerimaan bahwa masa lalu telah terjadi. Tidak ada gunanya menahan rasa bersalah atau dendam. Ketika memori menyakitkan muncul, alih-alih melawannya, Anda membiarkannya hadir, merawatkannya sepenuhnya dan kemudian berkata, "Aku menerima momen ini sebagaimana adanya, dan aku melepaskan energi yang terperangkap di dalamnya." Masa depan, melepaskan keterikatan yang kuat pada hasil, ego mencengkeram harapan dan ketakutan tentang masa depan. Penyerahan diri berarti melakukan tindakan yang diilhami, bertindak atas tujuan, tetapi melepaskan tuntutan bahwa hasil harus persis seperti yang dibayangkan ego. Anda percaya bahwa kesadaran semesta akan membawa hasil yang paling sesuai untuk pertumbuhan jiwa Anda, terlepas dari apakah itu yang diinginkan ego. Inilah puncak dari kepercayaan ilahi. Pilar 3, shadow work, pekerjaan bayangan. Bayangan, shadow, adalah aspek-aspek ego yang telah kita tolak, tekan, atau sembunyikan karena kita menganggapnya buruk atau tidak dapat diterima oleh masyarakat atau diri sendiri. Bayangan ini bisa berupa rasa iri, kemarahan yang tidak terekspresikan, keinginan memberinya perhatian atau reaksi. Energi itu tidak dapat berlanjut dan memudar. Energi yang sebelumnya terperangkap dalam siklus pemikiran yang tidak produktif kini dilepaskan ke dalam sistem tubuh, menciptakan rasa damai dan vitalitas yang luar biasa. 2. Gerbang menuju kecerdasan tak terbatas, infinite intelligence. Di bawah lapisan pemikiran ego yang bising, terdapat lapisan kecerdasan yang jauh lebih dalam, yang disebut intuisi atau bimbingan ilahi. Ini adalah kebijaksanaan yang tahu jawaban yang benar tanpa perlu dianalisis secara logis. Akses. Kecerdasan tak terbatas ini tidak berbicara melalui kata-kata, tetapi melalui perasaan tahu, a sense of knowing, melalui gambar batin, atau melalui rasa damai yang mendalam. Contoh ekspansif, ketika dihadapkan pada keputusan besar, ego akan menyajikan argumen pro dan kontra yang tak berkesudahan. Kesadaran murni hanya perlu hening sejenak. Ketika Anda berpikir tentang pilihan A, perhatikan apakah tubuh Anda berkontraksi atau merasa tegang. Ketika Anda berpikir tentang pilihan B, perhatikan apakah tubuh Anda terasa rileks dan terbuka. Tubuh yang merupakan manifestasi fisik dari kesadaran murni adalah barometer paling akurat. Gerakan yang tepat selalu disertai dengan rasa ringan dan damai. 3. Keheningan sebagai obat. Keheningan batin yang diperoleh dari praktik meditasi adalah obat paling mujarab untuk segala penyakit ego, seperti withdrawal, depresi, dan frustration. Keheningan ini adalah pengakuan bahwa Anda sudah lengkap, sekarang dan di sini. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang perlu diperbaiki. Anda hanya perlu berdiam dalam kehadiran sejati Anda. Seni pelepasan, penguasaan diri dari keterikatan dan ekspektasi penderitaan manusia sebagian besar berasal dari keterikatan. Kita terikat pada hasil, pada orang, pada citra diri, pada materi, dan pada pengalaman tertentu. Seni pelepasan adalah inti dari kebebasan spiritual. Keterikatan dan identitas palsu. Setiap keterikatan yang kita miliki adalah perpanjangan dari ego yang takut kehilangan. Keterikatan materi. Kita tidak terikat pada mobil ataupun rumah itu sendiri, tetapi pada identitas yang diberikan mobil atau rumah itu kepada kita. Misalnya, saya adalah orang sukses, atau saya adalah orang yang aman. Melepaskan keterikatan materi adalah menyadari bahwa harga diri Anda tidak ditentukan oleh apa yang Anda miliki. Keterikatan pada hubungan. Ego terikat pada narasi, saya adalah pasangan yang sempurna, atau saya adalah anak yang berbakti. Ketika hubungan berubah, ego menderita karena ia merasa identitasnya hilang. Pelepasan adalah mencintai tanpa kepemilikan. 2. Melepaskan ekspektasi. Ekspektasi adalah cetak biru mental ego tentang bagaimana kenyataan seharusnya terungkap. Ekspektasi selalu bertabrakan dengan kenyataan yang tak terduga, dan benturan inilah yang kita sebut penderitaan. Praktek, realitas. Latih diri Anda untuk hidup dalam harapan tanpa ekspektasi. Anda dapat berharap yang terbaik, tetapi Anda melepaskan tuntutan bahwa semesta harus mengikuti skenario mental Anda. Ketika Anda melepaskan ekspektasi,
Anda menjadi terbuka pada kejutan yang jauh lebih besar dan lebih indah yang telah disiapkan oleh kecerdasan tak terbatas untuk Anda. Kedamaian sejati adalah melepaskan keinginan agar momen ini berbeda dari apa adanya. 3. Kematian. Sebagai guru pelepasan konsep, kematian adalah ujian terbesar bagi kesadaran. Yang murni, kematian adalah pelepasan terakhir dari bentuk yang paling kita cintai, tubuh fisik dan identitas, ego yang terikat padanya. Perspektif spiritual, kematian bukanlah akhir, tetapi transisi dan pelepasan. Ketakutan akan kematian adalah ketakutan ego akan kehilangan eksistensinya. Kesadaran murni menyadari bahwa ia tidak dapat mati, karena ia tidak pernah lahir. Dengan merangkul ketidakkekalan setiap momen dalam hidup, menyaksikan bagaimana setiap pikiran, setiap perasaan, dan setiap benda datang dan pergi, kita mempersiapkan diri untuk pelepasan total pada akhirnya. Hidup dengan kesadaran akan kematian adalah hidup dengan urgensi untuk mencintai, untuk melayani, dan untuk menjadi otentik di sekarang kesatuan, vibrasi, dan hukum resonansi semesta, hukum tarik-menarik yang lebih dalam. Kebenaran spiritual tertinggi adalah kesatuan, non-dualitas. Tidak ada keterpisahan antara Anda dan Tuhan semesta kesadaran murni. Keterpisahan hanyalah ilusi optik, kesadaran yang mengamati dirinya sendiri dari perspektif tubuh fisik, realitas vibrasional segala. Sesuatu di alam semesta adalah energi yang bergetar pada frekuensi yang berbeda. Pikiran, emosi, dan tindakan Anda memancarkan frekuensi vibrasi yang sangat spesifik. Vibrasi ego rendah, kekhawatiran, ketakutan, rasa bersalah, malu, kemarahan. Frekuensi ini menarik pengalaman yang sesuai dengan frekuensinya, drama, konflik, kesulitan. Vibrasi kesadaran tinggi, cinta, sukacita, kedamaian, syukur, antusiasme. Frekuensi ini menarik pengalaman yang selaras dengan frekuensinya, kesempatan, keajaiban, sinkronisitas. 2. Hukum resonansi, the law of resonance. Hukum resonansi adalah hukum tarik-menarik yang dipahami secara lebih mendalam. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik siapa diri Anda secara vibrasional. Praktek manifestasi sejati. Untuk mewujudkan, Anda tidak hanya perlu memvisualisasikan. Anda harus menjadi frekuensi dari apa yang Anda inginkan. Jika Anda menginginkan kelimpahan, Anda harus merasakan rasa terima kasih atas kelimpahan yang sudah ada. Seolah-olah itu sudah terwujud, sehingga Anda bergetar pada frekuensi kelimpahan itu sendiri. Peran ego. Ego sering menyabotase proses manifestasi dengan melepaskan frekuensi keraguan, saya tidak layak, atau ini tidak akan berhasil. Tugas kita adalah mengamati dan melepaskan pikiran ego tersebut, dan secara sadar kembali ke frekuensi kedamaian dan syukur, yaitu kesadaran murni. 3. Berkah dalam pelayanan dan pengabdian. Vibrasi tertinggi di alam semesta adalah cinta tanpa syarat. Ketika Anda melayani orang lain, memberi tanpa harapan akan imbalan, membantu tanpa penilaian, dan mencintai tanpa keterikatan, Anda bergetar pada frekuensi kesadaran murni. Spiral pemberian. Semesta adalah mekanisme pemberian yang sempurna. Ketika Anda memberi secara tulus dari hati yang penuh, Anda menciptakan kekosongan energi. Energi tidak bisa mentolerir kekosongan. Ia harus diisi ulang. Oleh karena itu, semesta harus mengirimkan kembali kepada Anda lebih banyak dari apa yang Anda berikan, cinta, kelimpahan, sukacita, untuk mengisi kekosongan tersebut. Inilah mengapa pelayanan sejati adalah jalan tercepat menuju pemenuhan spiritual dan material. Integrasi akhir dan jalan ke depan. Penutup. Kita telah menelusuri hakikat ego, kedalaman kesadaran murni, Ekatman Puantir Hander, Daki Bandern, Pesanwan. Jalan spiritual bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang paling jujur. Ini adalah jalan kembali kepada kemudahan kehadiran sejati. Tujuan dari semua pengetahuan ini bukanlah untuk menjadi orang yang tercerahkan yang baru, yang juga hanyalah identitas ego yang lain. Tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang sepenuhnya hadir. Seseorang yang hidup tanpa filter rasa takut, yang mencintai tanpa batas, dan yang bertindak dari tempat kedamaian dan inspirasi yang mendalam. Ingatlah, Anda tidak perlu mencapai pencerahan. Anda adalah pencerahan itu sendiri, yang baru saja melupakan dirinya. Tugas Anda hanyalah untuk berhenti sejenak, bernapas, dan mengingat jika kehadiran ini terasa mendalam, jika kata-kata ini telah membuka jendela baru bagi jiwa Anda, maka ini adalah saat yang tepat untuk membuat komitmen. Like, share, dan subscribe pada frekuensi ini agar kita dapat terus menyelami kebenaran dan menjadi mercusuar cahaya bagi dunia. Terima kasih telah melakukan perjalanan pulang ini bersama. Damai dan kehadiran selalu bersamamu.